Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak solih-solihah kelas 5, berjumpa lagi dengan Ustadzah Agustin. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian, serta dalam bidang jasa. Dan untuk lebih memahaminya, langsung saja ya kita simak video pembelajaran berikut ini. Jenis usaha yang akan kita bahas pertama adalah dalam bidang pertanian. Kita tahu bahwa negara kita merupakan negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jadi berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Adapun bentuk kegiatan dalam bidang pertanian adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Sedangkan upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama, intensifikasi atau mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. Yang kedua, ekstensifikasi atau melakukan perluasan lahan pertanian yang baru. Yang ketiga, diversifikasi atau penganekaragaman jenis tanaman pertanian, dan yang keempat rehabilitasi atau perbaikan lahan pertanian. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman musiman. Nah, di sini ada 2 macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat merupakan perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Sedangkan perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Dan untuk perkebunan besar biasanya menanam karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditunjukkan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Jadi hasil perkebunannya dikirim dan dijual ke negara lain. Yang ketiga adalah peternakan atau pembudidayaan hewan ternak. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Contoh peternakan hewan besar adalah peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput yang luas. Contohnya ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, contoh peternakan hewan kecil adalah peternakan kambing, domba, dan kelinci. Dan yang terakhir, contoh peternakan unggas adalah peternakan ayam, itik, dan burung. Selanjutnya adalah usaha dalam bidang perikanan. Usaha dalam bidang perikanan ini dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Jadi, untuk perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat yang meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, di lembah-lembah sungai, empang, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Kemudian, usaha perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak.
Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut banyak dilakukan oleh nelayan tradisional. Yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia kita tahu sangat luas. Dan hutan sendiri mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Jadi, hutan tidak hanya menghasilkan kayu, rotan, dan damar, tetapi pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah, sehingga dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan juga menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan kita tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hutan tidak rusak adalah mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang selanjutnya adalah pertambangan. Indonesia memiliki berbagai macam mineral. Pertambangan merupakan usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, mineral ini berada di dalam perut bumi. Jadi, untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau disebut dengan penambangan. Sedangkan barang tambang sendiri dapat dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu yang pertama, bahan tambang mineral logam. Yang kedua, bahan tambang bukan logam. Dan yang ketiga, bahan tambang sumber energi. Perindustrian. Industri merupakan usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik pemerintah maupun perusahaan swasta. Contoh industri adalah pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, kedelai menjadi kecap, dan sebagainya. Selanjutnya, perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Selain perdagangan antar pedagang dalam suatu negara, ada juga perdagangan antar negara. Nah, kegiatan perdagangan antar negara disebut kegiatan ekspor-impor. Ekspor merupakan usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis usaha dalam bidang jasa. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keindahan alamnya. Keindahan alam yang dimiliki Indonesia dapat bermanfaat dalam jenis usaha bidang jasa. Misalnya dalam bidang pariwisata. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Sektor jasa di bidang pariwisata di Indonesia berkembang pesat. Banyaknya tempat wisata di Indonesia sangat berdampak pada kemunculan jenis usaha di bidang jasa. Jadi Indonesia memiliki objek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Hal tersebut yang menyebabkan bidang pariwisata di Indonesia berkembang sangat pesat. Selain di bidang pariwisata, masih ada jenis pekerjaan jasa di bidang lainnya. Contoh, guru, dokter, montir, pedagang, sopir, dan sebagainya. Selanjutnya perlu kalian tahu beberapa usaha dalam bidang jasa pariwisata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengelola jasa penginapan, contohnya hotel dan losmen. Yang kedua, industri dan penjualan barang-barang souvenir atau cenderamata. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Dan keempat, penyedia jasa transportasi wisata.
Serta yang terakhir adalah penyedia jasa layanan pariwisata. Nah, demikianlah anak-anak video pembelajaran kita hari ini tentang jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian tentang materi tersebut. Jangan lupa tetap semangat dan selamat belajar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.